Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan Islam. Dan untuk merasakan kenikmatan Islam itu salah satunya dengan cara melihat orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang hidupnya tidak punya aturan, orang-orang kafir yang berada di bawah ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, hidupnya kacau balau gitu. Ya. Maka kita bersyukur dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kenikmatan Islam. Nah, tema yang diberikan oleh panitia adalah apa tadi? Semangat beribadah, ya. Baik. Apa sih ibadah itu? Apa itu ibadah? Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan makna ibadah, merangkum makna ibadah dalam satu definisi. Beliau berkata, al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, al-zahirah wal batinah min al-aqwali wal af'al. Ya. Kata beliau, ibadah itu adalah nama dari segala sesuatu. Jadi bukan cuma satu. Nama dari segala sesuatu yang dicintai dan disukai oleh Allah, diridhai oleh Allah, berupa perkataan dan perbuatan. Berarti segala perbuatan, segala perkataan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Karena ada perbuatan anggota badan, ada juga perbuatan ya hati, tidak kelihatan. Seperti niat dan yang lainnya, itu adalah ibadah. Rasa takut, ya, rasa harap, rasa cinta, itu tidak kelihatan, ya, tapi itu adalah perbuatan qalbu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Ya. Saya pernah singgah sholat di suatu masjid, kemudian mendapati khatib, ya, waktu itu sholat Jumat, mendapati khatib mendefinisikan ibadah, mengartikan ibadah dengan sholat saja. Ya, maka ini satu kekeliruan, karena ibadah itu memiliki makna yang sangat luas, segala perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Bagaimana kita tahu bahwasannya perbuatan dan perkataan itu dicintai oleh Allah? Bagaimana kita tahu? Ya, karena banyak sekarang ibadah-ibadah yang dibuat-buat, ya, berdasarkan istihsan, persangkaan baik, kayaknya baik kalau begini, bagus kayaknya kalau begini, ya, maka dilakukan itu. Orang-orang ngarang-ngarang, ya, kayaknya bagus kalau kita bikin-bikin begini, ya, ya, dianggap baik, ya, dianggap bagus. Nah, ukuran sesuatu itu, amalan hati atau amalan anggota badan, dicintai atau tidak oleh Allah, ukurannya adalah apa? Ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ini sudah kita sebutkan dalam khutbah Jumat tadi, ya. Jadi kalau Allah memberikan petunjuk bahwasanya perbuatan ini disukai, maka itulah ibadah. Ada petunjuk dari Allah bahwasanya perkataan seperti ini disukai, maka itulah ibadah. Ya, bagaimana caranya tahu? Ya dipelajari.
Nah, di sini wajibnya seseorang untuk belajar agama. Selama ini kan kita tahu yang bagus, ibadah-ibadah yang boleh dilakukan itu yang kita lihat orang lakukan. Oh, ini kakek saya dulu lakukan ini, bapak saya dulu lakukan ini. Makanya kita juga ikut lakukan, karena dianggap baik. Maka sekarang pola seperti itu, pola pikir seperti itu harus kita rubah. Harus kita rubah. Karena kita sudah tahu bahwasannya ternyata agama ini ada aturannya. Ya. Aturannya adalah apa? Ikut Ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengambil jalan yang berbeda dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah tahu patronnya seperti itu. Ya, maka harus berubah. Ya, kita sudah sampaikan tadi di khutbah Jumat bahwasannya selama ini orang-orang tua kita menganggap sesuatu itu baik, kemudian dikerjakan, sholatnya juga seperti itu, puasanya juga seperti itu, banyak yang kurang, banyak yang ditambah-tambahi. Kenapa? Karena memang mereka dulu kesulitan mendapatkan ustadz yang bisa menjelaskan tentang agama. Ya, kesulitan. Ya, maka ilmu mereka memang kurang. Nah, sekarang alhamdulillah perantara-perantara ilmu, ya, kita bisa mengambil wasilah-wasilah dari berbagai media. Ya, dan alhamdulillah juga sekarang sudah banyak ustadz. Ya, sudah banyak ustadz yang memang belajar agama betul-betul, kemudian datang kepada kita mengajarkan agama itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi itu yang disebut dengan ibadah, dan ibadah ini menjadi tujuan kita diciptakan, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, ini ayat yang sangat masyhur. Ya, ini alasan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah. Nah, ini sering kita ulang-ulang ya. Alasan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah. Maka kita ilustrasikan dengan barang-barang, misalnya televisi atau mic. Nah, ini mic yang kita pakai. Mic ini diciptakan untuk memperbesar suara. Ya kan? Untuk memperbesar suara. Ketika mic ini tidak bisa memperbesar suara, berarti mic ini dianggap apa? Rusak. Kenapa dianggap rusak? Karena dia tidak menjalankan fungsi sebagaimana dia diciptakan untuk itu. Ya. Jadi dia diciptakan untuk apa? Memperbesar suara. Sekarang dia dipakai dan dia tidak bisa memperbesar suara, berarti dia rusak. Ya kan? Karena kenapa? Tidak menjalankan fungsinya dia sebagaimana dia diciptakan. HP tidak bisa dipakai menelpon, padahal sudah diisikan pulsa. Iya. Ada biasa itu, halo halo. Di sana halo halo, kita juga halo halo. Ternyata dia tidak dengar suara kita. Iya kan? Nah, berarti ada masalah di situ. Mungkin mic-nya rusak atau apanya yang rusak, saya tidak tahu. Itu bengkel HP, tukang servis HP yang tahu. Maka kita katakan HP-nya rusak. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk menjadi alat komunikasi jarak jauh. Ternyata dia tidak bisa menjadi alat komunikasi jarak jauh, maka disebut rusak. Sama juga dengan manusia dan jin. Sama dengan manusia dan jin. Ketika dia diciptakan dan dia tidak mau beribadah kepada Allah, nah bilang orang Bugis, Tomasolang iya. Orang rusak. Kenapa? Karena tujuannya dia diciptakan untuk menyembah. Ternyata dia tidak menyembah. Ya, maka itu disebut orang rusak, Tomasolang. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini termasuk orang bagus atau orang masolang? Ya, sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, sering-seringlah atau selalulah atau senantiasalah mengecek diri kita. Ya, jadi tujuannya belajar itu yang pertama ya untuk
menunaikan ibadah kepada Allah, karena belajar itu ibadah. Ya, belajar itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah suruh. Ya, Allah yang suruh. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhah 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan lebih wajib daripada sholat, lebih wajib daripada puasa. Kenapa bisa? Karena kita tidak bisa sholat kalau tidak punya ilmu tentang sholat. Bagaimana berwudu yang benar, bagaimana masuk masjid yang benar, bagaimana takbir yang benar, bagaimana bacaan takbir yang benar. Ya kan banyak orang salah-salah bacaan takbirnya. Takbir saya banyak salah. Ya. Biasa ada orang azan, asyhadu alla ilaha illallah. Benar atau salah? Salah kan? Asyhadu alla ilaha. Bukan Allah ilaha. Iya. Salah. Iya, ternyata hal-hal kecil begini banyak yang salah. Ya. Maka sholat harus dipelajari dulu, harus wajib dipelajari. Puasa harus dipelajari dulu, wajib. Ya. Maka menuntut ilmu itu menjadi wajib dan itu ibadah. Ya. Kemudian dengan ibadah itulah kita berislam, dengan Islam yang sesungguhnya. Sekarang apa makna Islam? Baik, di sana ada definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang Islam. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu berserah diri kepada Allah. Kalau ada orang ditodongkan senjata, ya, todongkan senjata, bukan sama begal. Kalau begal wajib dilawan, Pak, ya. Todong senjata, harta atau nyawa, ya. Sudah di sini, ada di sini, ada di depan, ya. Harta atau nyawa, istrinya juga diancam. Ya, kalau saya mungkin bisa bunuh saja saya, tapi istri saya kan kasihan kalau dia mati. Ya, maka dia apa? Dia menyerahkan diri, menyerah namanya. Kalau orang menyerahkan diri, apapun yang disuruhkan harus dia lakukan. Kan begitu, Pak? Ya enggak? Disuruh apa? Disuruh menyanyi, dia menyanyi. Disuruh maka tenteng, dia maka tenteng. Apa itu maka tenteng itu? Apa? Berjalan dengan satu kaki. Apa namanya di sini? Kalau tenteng. Suruh jungkir balik, jungkir balik. Nah, kita ini berserah diri kepada Allah. Apapun yang disuruh oleh Allah, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang jauhi semuanya. Dan apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Nah, dengan apa kita berserah diri kepada Allah? Bitauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah apapun kecuali hanya Allah. Dan bentuk ibadah penyembahan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ibadah. Ya, penyembahan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ibadah. Apapun ibadah yang disuruhkan kepada kita maka kita laksanakan sesuai dengan kemampuan. Ya, yang pertama dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, tidak boleh kita serahkan ibadah kepada selain Allah, dan ibadah itu tadi kita sebutkan bentuknya banyak. Ada ibadah anggota badan, ada ibadah qalbu. Ya, ibadah lisan ada. Ya, seperti rasa takut, rasa cinta, berharap. Ini semua ibadah. Ya, hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat, menyembelih, ya. Nah, jangan kita menyembelih kepada selain Allah. Ya, seperti yang dilakukan banyak orang.
Macera-cera, ya, macera untuk siapa? Nah, macera untuk penjaga tasi. Nah, ini nggak boleh, syirik ini, ya, nggak boleh, ya, karena menyembelih ibadah. Menyembelih itu ibadah. Jangan dibilang hanya sholat yang ibadah, ya. Meminta pertolongan ibadah, minta rezeki ibadah, hanya kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Nah, ini sudah macera kepada penjaga tasi. Kalau di mereka tidak ada tasinya, ya. Hah? Ada sungai, sungai lain lagi. Ya, biasanya orang macera tasi karena apa? Karena dia nelayan, pencahariannya di laut. Kenapa dia macera? Karena dia meminta bantuan kepada penjaga laut untuk yang pertama dijaga keselamatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya diberikan hasil laut yang banyak. Jadi kalau dia minta kepada selain Allah, dia minta kepada penjaga laut, sudah berapa bentuk kesyirikannya, Pak? Yang pertama macera, ya kan? Menyembelih kepada selain Allah, syirik. Yang kedua, minta rezeki kepada selain Allah, syirik lagi. Yang ketiga apa lagi? Tadi minta perlindungan supaya diselamatkan di laut. 3 bentuk kesyirikannya. Orang biasanya, Pak, tidak berani turun laut kalau tidak macera. Ada waktu-waktu tertentu. Ini adalah bentuk kesyirikan yang banyak, kasihan saudara-saudara kita kaum muslimin tidak sadar. Ya. Ada juga namanya macera manurung. Ya. Di Pariwang, ya. Ada daerah di Kecamatan Maiwa, di atas gunung namanya Pariwang. Ya, di atas itu ada macera manurung. Setiap tahun ada waktunya orang naik ke atas dan tinggal di atas 1 minggu. Tinggal 1 minggu. Mereka macera manurung, potong kerbau. Masya Allah. Kerbau itu kemudian dimakan oleh mereka di atas selama 1 minggu. Ya, ini tidak boleh. Ini haram, ini syirik namanya. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau orang itu mati tidak bertobat dari kesyirikan. Ya, kalau dia belum mati, Pak, masih ada waktu bertobat. Ya, masih ada waktu bertobat. Bagi kita yang pernah melakukan atau masih sementara melakukan ini, tobat memang sebelum meninggal. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Tobat dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Ya, karena ini makna keislaman. Al-bara'atu minasyirk. Menjauhi kesyirikan wa ahlihi, dan pelaku-pelaku kesyirikan dijauhi. Bukan dijauhi berarti kita potong betul, tidak boleh berkomunikasi, tidak. Ya, tetap juga kita harus ajak mereka. Didakwai, didatangi, ayo tinggalkan itu. Ya, tinggalkan itu kesyirikan, ini syirik. Ya, diajak dengan hikmah, diajak dengan baik, jangan diajak sambil marah-marah. Ya, kita baru tobat datangi orang, ya kamu itu berbuat syirik kok. Ya, tinggalkan itu, cilaka kau nanti itu. Bagaimana orang mau dekat? Bagaimana orang mau dapat dakwah? Kalau seperti itu ceritanya. Nah, itu makna Islam, ya, menjauhi kesyirikan, ya, dan pelaku-pelakunya. Kalau kita tidak dakwahi, jangan, nanti kita terpengaruh. Ya. Nanti kita yang malah didakwahi. Ya, tapi kalau kita mau dakwahi, kita datangi. Ya. Nah. Ya. Jadi kita menyerahkan diri kepada Allah, ini makna keislaman, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan ketaatan-ketaatan yang disuruh oleh Allah. Berarti kalau orang tidak melaksanakan ketaatan, tidak sempurna Islamnya, tidak bisa disebut muslim. Ya, ada istilahnya itu muslim KTP. Nah, biar KTP-nya juga tidak Islam. Ya. Mengaku Islam tapi tidak sholat, tidak puasa. Aduh, kasihan. Kalau ada keluarga tak seperti ini, Bapak Ibu sekalian, peringati, ajak baik-baik, kasihan. Celaka nanti kalau tidak tobat dari situ. Nah, tidak lama jika kita ini. Tidak lama, Pak. Ya, tidak lama.
Paling berapa kata Rasulullah SAW, a'mar ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umurnya umatku itu kebanyakan 60 sampai 70 tahun. Tabe, Pak. Kita berapa nih, Pak? Lebih 70. Oh qalilun apa? Dan kata Rasulullah SAW, sedikit sekali yang melewati itu. Jadi ada lewat tapi sedikit. Ya, mungkin teman-teman seperjuangannya Bapak ini sudah. Wah, berarti kita sudah dekat-dekat juga, Pak ya. Iya, tapi jangan dikira pasti orang yang lebih muda dari Bapak banyak juga yang Bapak lihat meninggal, iya kan? Ya, jangan kira kita muda ini mau selamat. Ya, cuma kalau sudah tua orang ya sudah pasti mendekat. Ya. Sudah persiapan. Ya, sudah persiapan. Makanya pernah, nah ini juga menjadi salah satu motivasi untuk berdakwah kalau orang sudah tua. Makanya pernah Rasul Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang yang sudah tua. Panggil, Pak, berapa umur tak? Katanya. Oh, dibilang, wah sudah 60 tahun saya ini. Ini orang pelaku maksiat, Pak. Wah sudah 60 tahun saya punya umur ini. Wih, dekat-dekat itu. Fa innaka fi masirin ila rabbik. Sesungguhnya kamu itu sudah dalam perjalanan kepada Tuhan, itu sudah dekat. Ya. Maka pesannya Umar bin Abdul Aziz, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosamu yang lalu, ya. Dan yang tersisa dari umurmu perbaiki. Ya, yang tersisa dari umurmu yang perbaiki. Kalau kamu memperbaiki sisa umurmu, maka yang lalu-lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perbaiki di sisa umur itu akan memperbaiki semua yang lalu-lalu, sejahat apapun kita di masa lalu. Ya. Apalagi kalau sudah baik memang di masa lalu, wah luar biasa, Pak. Ya. Tapi kalau kamu tidak perbaiki akhir atau sisa-sisa hidupmu, maka kamu akan disiksa oleh Allah karena perbuatanmu ini di sisa umurmu, dan juga disiksa karena perbuatan-perbuatan yang lalu. Kenapa dibilang sebentar? Masa 60 tahun sebentar, 70 tahun sebentar? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Apa tuh dalam surah akhir surah An-Nazi'at? Illa asyiyatan aw duhaha. Syekh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita ini cuma hidup di pagi hari atau di sore hari. Ketika kita di akhirat, oh ternyata kehidupan kita di dunia yang puluhan tahun itu hanya seperti bagian dari pagi atau bagian dari sore. Illa asyiyatan aw duha. Sebentar saja. Maka bersabar. Sabar itu ada 3. Sabar itu ada 3. Yang pertama, yang paling utama adalah as-sabru fi ta'atillah. Taat dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini yang paling berat. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena waktunya lama. Salat misalnya bagi yang 70 tahun, berarti sejak dia balik umur 14 tahun sampai 60 tahun, 70 tahun dia harus bersabar melaksanakan salat itu. Panjang waktunya. Sabar yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, ini pendek waktunya. Ya. Atau hampir setara lah, tapi lebih pendek daripada yang pertama. Ya, kemaksiatan itu kan tidak setiap saat datang menggoda, iya kan? Ya. Kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar yang kita anggap selama ini itulah kesabaran. Ternyata itu bagian yang paling sebentar, bagian sabar yang paling kecil.
yakni bersabar dalam menghadapi takdir Allah. Ya. Baik yang kita suka maupun yang kita tidak suka. Bersabar. Ini adalah sabar yang paling kecil. Orang kena musibah berapa lama sih? Orang kebakaran rumahnya, berapa lama kebakaran rumahnya itu? Sebentar. Paling setahun 2 tahun sudah pulih ekonominya. Ya, sementara sholat harus setiap saat sepanjang hidup. Kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus ibadah? Kenapa kita harus ibadah? Karena dengan ibadah itulah seseorang bisa selamat. Kalau tidak ibadah tidak bisa selamat. Kalau tidak nyembah Allah tidak bisa selamat. Makanya kita lihat ibadah-ibadah itu ada janji, ada ancamannya. Iya kan? Ada janji. Salat ada janji-janji Allah untuk orang yang salat. Ya. Ada juga ancaman Allah untuk orang tidak salat. Janji-janji Allah untuk orang salat kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Akan menjadikan cahaya untuk dia di dunia dan di akhirat. Ya, kalau di dunia cahaya hati, cahaya telinga, cahaya mata, sehingga dia ya tidak akan melihat sembarangan, tidak mendengar sembarangan, tidak memikirkan sembarangan, dan cahaya itu dia dapatkan sesuai dengan kadar salatnya dia. Adapun cahaya di akhirat, ya cahaya beneran. Ya. Cahaya beneran yang akan menerangi dia, menerangi perjalanannya di akhirat. Tapi ada ancamannya juga. Ya, diancam orang-orang yang tidak sholat. Ya, orang yang sholat saja tapi sholatnya tidak bagus, rusak, diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Ini sholat loh dia, makanya dikatakan orang sholat, tapi lalai dalam sholatnya. Nabi Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang yang lalai dalam sholat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Alladzina akhurus sholat an waktiha. Yaitu orang-orang yang sholat tapi dia tunda-tunda waktu sholat. Sholat tapi tunda-tunda waktu sholat. Celaka orang kayak begini. Nah coba lihat. Ya. Demikian pula puasa, ada janji-janji Allah ketika orang melaksanakan puasa. Ya. Barang siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan antara dia dengan neraka 70 kharifa, 70 tahun perjalanan. Bagaimana itu 70 tahun? Ya, Bapak kalau jalan 70 tahun kira-kira berapa kilo itu yang dilewati itu? Ya. Berapa kilo itu perjalanan seperti itu? Apalagi kalau naik kuda, naik mobil 70 tahun tidak berhenti-berhenti. Berapa jauh itu? Jauh sekali. Itu kalau orang puasa 1 hari saja di jalan Allah dapat yang seperti itu. Tapi juga diancam orang yang tidak berpuasa. Ya. Demikian pula orang yang berjihad. Ya, dijanjikan oleh Allah dengan keutamaan yang luar biasa. Dan juga diancam bagi orang yang tidak pergi berjihad ketika jihad sudah wajib untuk dia. Maka dari sini kita ketahui, hadirin sidang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah, bahwasannya barang siapa yang beribadah maka dia akan selamat, dan barang siapa yang meninggalkan ibadah maka dikhawatirkan dia akan celaka, akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka ini menjadi motivasi untuk kita, ya, bagi yang mau selamat, ya beribadah. Kalau tidak mau selamat, ya sudah jangan beribadah. Ya, kan itu pilihannya 2 saja, ya. Nah, ada orang yang meminta keselamatan, mengharapkan keselamatan, maka dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keselamatan itu dia jadikan motivasi. Ya. Dan ketakutannya untuk masuk ke dalam neraka dijadikan motivasi untuk bisa semangat dalam beribadah. Waduh, kalau saya malas-malas ini bahaya ini. Ya. Bahaya ini, bisa masuk neraka saya. Ya.
Nah, sekarang untuk menambah semangat kita beribadah, kita mau cerita tentang surga. Wah, nyaman nah. Bagaimana surga itu? Di dalam surga ada rumah. Sudah mau sholat banget? Sudah hampir masuk. Hah? 15 menit lagi atau 2 menit? Nah, siapa yang benar ini? 13 menit. Kalau saya sudah dengar begitu sudah terganggu konsentrasi. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, permisalan bagi surga. Jadi perlu diketahui bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bahwa apa yang sama dari dunia ini namanya dengan yang di surga itu namanya saja yang sama, hakikatnya berbeda. Ada apel di surga, ada apel di surga, tapi beda dengan apel dunia. Kalau sama aja ya ngapain nih masuk surga, mending ke Malang saja, banyak apel di sana kan. Berbeda, kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Kenikmatan itu tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan seperti itu ya, tidak pernah dirasakan oleh anggota badan, tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang seperti itu. Maka apa yang diceritakan kepada kita di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu hanya gambaran saja. Kalau ceritanya saja sudah nikmat sekali, bagaimana aslinya? Ya, bagaimana aslinya? Pak, dapat satu istri saja luar biasa kan? Ya. Tapi istri itu jadi tua. Ya. Di surga tidak ada tua-tuanya itu bidadari. Ya, semuanya biar berapa puluh tahun tetap begitu. Ya. Tetap apa? Tetap perawan. Tetap muda belia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, permisalan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga hanya dijanjikan untuk orang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai, bukan sungai seperti Sungai Sadang. Tapi coba kita bayangkan, Pak, Sungai Sadang kalau dialiri oleh air yang nikmat, tidak payau. Ya, enak rasanya. Ya. Dan juga ada sungai dari laban, lam yataghayyar ta'muhu, dari susu. Jadi susu tidak sama dengan susu di dunia. Tapi coba kita bayangkan, susu yang ternikmat yang pernah kita minum ketika masih hidup, selama hidup. Susu seperti itu nikmatnya mengalir seperti air Sungai Sadang kalau banjir. Kita tinggal turun saja minum, ambil pakai gelas minum. Ya, atau kita minta, ayo masuk sini di mulut saya, tiba-tiba masuk di mulutnya. Minum sampai sekenyang-kenyangnya, biar satu truk diminum tidak akan kenyang juga. Ya, tidak akan sakit perut, tidak berak-berak, tidak mencret-mencret. Ya. Coba Pak, seperti susu di dunia saja itu bahagianya sudah luar biasa, kesenangannya sudah luar biasa. Bagaimana kalau susu surga yang kita minum, Pak? Kita mau berenang-renang boleh, ya. Nabi bilang orang sambil berenang sambil minum air, itu namanya tenggelam. Ya. Nah, sungai surga. Ya, kemudian ada juga wa anharum min khamarin ladzatin lisyaribin. Ada sungai yang mengalir itu khamar. Khamar itu bagi kita minuman keras. Jadi minuman keras nanti di akhirat itu tidak haram. Di dunia haram. Yang suka minum minuman keras di dunia nanti diharamkan minum minuman khamar di akhirat.
nggak bisa lagi. Sama dengan laki-laki yang pakai sutra, ya, pakaian sutra di dunia, nanti di akhirat tidak dapat dia, tidak dikasih pakaian seperti itu lagi. Ya. Tapi ini khamarnya beda, tidak sama dengan balok-balok kita di sini, nggak sama. Ya, jangan dibayangkan tua itu enggak, namanya saja yang sama untuk menggambarkan kenikmatannya. Ya, bahwasanya nanti enak sekali itu. Ya. Wa anharum min asal musaffa walahum fiha min kulli thamarat. Dan ada juga sungai-sungai apa? Sungai-sungai dari madu. Wah. Ini madunya madu asli surga. Mana Bu Raja? Ya. Madu asli surga, tidak sama madu kita. Coba, sudah azan ya? Sejauh apapun kita membayangkan kenikmatan madu, itu tidak sama, tidak akan dapat kita memikirkan kenikmatan madu yang ada di akhirat. Dan itu madunya tidak mahal, Pak. Gratis, sungai gratis lagi. Kalau di sini kita sudah beli mahal, palsu lagi. Aduh, kasihan. Ya, 1 jergen 500.000 ternyata palsu. Ya, di sana sudah asli surga loh, gratis bagi orang-orang bertakwa. Walahum fiha min kulli thamarat, semua buah-buahan ada. Kita mau buah apa? Tapi ingat, tidak sama buah dunia dengan buah akhirat. Ya, nah, kita tidak tahu nanti duriannya akhirat itu seperti apa, nggak tahu. Yang jelasnya tidak busuk lah. Ya, karena di akhirat itu ikhwan, di surga tidak ada yang mengganggu. Ya, tidak ada bau yang mengganggu, tidak ada suara yang mengganggu, tidak ada. Tidak ada. Semuanya berisi kenikmatan dan itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau dia bertakwa, apa sih takwa itu? Kalau kita mau gambarkan, jadi para ulama itu mendefinisikan takwa dengan banyak definisi. Tapi kalau kita menggambarkan dengan gambaran singkat, takwa itu seperti tameng. Ya, seperti apa? Tameng, benteng lah. Ya. Supaya kita tidak kena kemarahannya Allah. Ya, supaya kita tidak dimarahi sama Allah, maka kita gunakan tameng itu. Ya, supaya tidak kena kemarahannya Allah. Tameng itu apa bentuknya? Tameng itu bentuknya adalah amal soleh, ibadah, dan menjauhi kemaksiatan. Itulah dia yang menjadi tameng nanti di akhirat. Sehingga Allah tidak marah sama kita, Allah akan ridho sama kita. Kenapa? Karena kita banyak beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjauhi kemaksiatan. Ya, ini banyak sekali tentang surga, tapi ternyata waktu kita sangat terbatas. Ya, kemudian neraka itu bagaimana? Ya, neraka seperti apa? Ini sedikit saja ya. Disebutkan bahwasanya neraka itu, ya, api neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadisnya di sini. Narukumul lati tuqaduna juz'un min sab'ina juz'an min jahannam. Ada api, Pak, yang kita kasih nyala, ya. Itu cuma 1 bagian dari 70 bagian api neraka. 70 kali lipat. Maka ketika mendengarkan Rasulullah bilang begitu, para sahabat mengatakan, innaha lakafiyah. Wah, itu saja sudah cukup menyiksa wahai Rasulullah. Bayangkan, Pak, 70. Ini cuma 1 bagian yang kita punya di dunia ini. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha fuddilat bi tis'atin wa sittina juz'an. Nah, bagian yang 70 bagian api neraka itu dilipat gandakan lagi menjadi 69 kali lipat panasnya. Oh, itu bagaimana itu, Pak? Maka ini waktu kita sangat terbatas. Hadirin sedang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah. Ya, semoga ini menjadi motivasi bagi kita bahwasanya kita semua akan mati dan kita mencari keselamatan. Maka kalau kita mau selamat, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah minta sama Nabi. Kata Nabi, "Coba tanya saya. Kalau kamu minta sama saya, apa permintaannya?"
"Ya Rasulullah, saya mau sama-sama kamu di surga." Apa kata Rasulullah? "Minta yang lain." Itulah permintaan saya. Kata Rasulullah, "Kalau begitu tolong saya ya dengan banyak-banyak bersujud." Ya. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita semangat beribadah karena menginginkan keselamatan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan janji bagi orang-orang yang mengesahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menjanjikan keselamatan bagi mereka, dan orang-orang yang membangkang kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, Allah ancam mereka dengan neraka yang luar biasa ngerinya. Mungkin nanti ada sesi yang lain kita akan cerita tentang surga dan neraka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.